Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adik yang berbahagia, kali ini kita akan belajar bersama tentang cabang-cabang ilmu hadis. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari hadis diroyah dan hadis riwayah, dan kemudian berkembang para ahli ilmu hadis, ini kemudian membagi menjadi berbagai macam cabang ilmu hadis. Ada yang membagi menjadi 5 cabang, ada yang membagi menjadi 6 cabang, 10 cabang, bahkan ada yang lebih. Dan kali ini kita akan menampilkan 10 cabang ilmu hadis. Di antaranya adalah yang pertama, ilmu rijal al-hadis. Yang kedua, ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Yang ketiga, ilmu ilal al-hadis. Yang keempat, ilmu gharib al-hadis. Yang kelima, ilmu mukhtalif al-hadis. Yang keenam, ilmu nasih wa mansuh. Yang ketujuh, ilmu fan al-mubhamat. 8, ilmu asbab wurud al-hadis. Yang ke-9, ilmu tasif wa tahrif. Kemudian yang terakhir adalah ilmu mustalah al-hadis. Mari kita pelajari dulu pengertian dan mulai dari yang pertama, ilmu rijalul hadis. Pengertian ilmu rijal hadis adalah ilmu yang membahas hal ihwal dan sejarah para perawi dari kalangan sahabat, tabi'in, dan at-tabi'i tabi'in. Ini disampaikan oleh Endang Sutari. Kemudian dari ilmu rijal hadis ini dibagi menjadi 2, yaitu ilmu tawarikh arwah dan ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Apa itu ilmu tawarikh arwah? Yaitu ilmu yang mempelajari keadaan perawi hadis dan biografinya dari segi kelahiran dan kewafatan mereka, siapa guru-gurunya, murid-muridnya, atau kepada siapa mereka menyampaikan periwayatan hadis, baik dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Apakah tujuan ilmu tawarikh arwah ini? Yaitu ilmu ini bertujuan untuk mengetahui bersambung atau mutasil atau tidaknya sanad suatu hadis. Jadi ilmu ini untuk mengetahui bersambung atau tidaknya sanad suatu hadis. Mutasil sanad ini dijadikan salah satu syarat kesohihan suatu hadis dari segi sanad. Adapun orang yang pertama memperkenalkan ilmu ini secara ringkas adalah Al-Bukhari yang beliau wafat tahun 256 Hijriah. Yang kedua adalah ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang nilai cacat atau al-jarhnya ya, dan ta'dilnya atau adilnya seorang perawi dengan menggunakan kata-kata tertentu dan dengan hierarki tertentu. Contohnya, seseorang dinilai utbatun nas, yang artinya adalah orang yang paling kuat dalam periwayatannya. Tujuan ilmu al-jarh wa ta'dil adalah untuk mengetahui sifat atau nilai keadilan, kecacatan atau kedobitan. Ya, bisa diartikan kekuatan daya ingat seseorang perawi hadis, gitu ya. Jadi tujuan ilmu al-jarh wa ta'dil adalah untuk mengetahui sifat atau nilai keadilan, kecacatan atau kedobitan seorang perawi. Kuat tidaknya daya ingat seorang perawi, begitu. Jadi dalam sejarah pembukuan hadis ini sangat penting ya, seseorang ini memiliki ingatan yang kuat atau tidak. Di antara para sahabat yang menyebutkan sifat
dan keadaan para perawi hadis adalah Ibnu Abbas, Ubadah bin Somit, dan Anas bin Malik. Setelah kita membahas ilmu yang kedua, sekarang ilmu yang ketiga adalah ilmu ilal al-hadis. Yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang samar yang membuat kecacatan kesohihan hadis, seperti mewasolkan hadis yang munqati dan memarfukan hadis yang mauquf. Berikutnya, apakah tujuan ilmu ilal al-hadis? Yaitu untuk mengetahui siapa di antara periwayat hadis yang terdapat ilat dalam periwayatannya, dalam bentuk apa, dan di mana ilat tersebut terjadi, pada sanad atau pada matannya. Sekali lagi bahwa tujuan ilmu ilal hadis adalah untuk mengetahui siapa di antara periwayat hadis yang terdapat ilat dalam periwayatannya. Ya. Dan dalam bentuk apa, ilatnya di mana, begitu ya, pada sanadnya atau pada matannya. Nah, gitu. Di antara ulama yang konsen dalam ilmu ini adalah Ibnu Al-Madini. Beliau wafat tahun 234 Hijriah dalam bukunya Al-Ilal. Cabang ilmu yang keempat adalah ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu yang mempelajari makna matan hadis dari lafal yang sulit dan asing bagi kebanyakan manusia, karena tidak umum dipakai oleh orang Arab. Ya, lafalnya, matanya itu terasa asing. Nah, ini apa tujuan ilmu gharib al-hadis? Yaitu untuk mengetahui mana kata-kata dalam hadis yang tergolong gharib dan bagaimana metode ulama memberikan interpretasi kalimat gharib dalam hadis tersebut. Contohnya adalah begini, hadis tentang sholat yang artinya, ini langsung artinya ya, sholatlah berdiri dan barang siapa yang tidak mampu berdiri hendaklah duduk. Jika tidak mampu duduk hendaklah tiduran di atas lambung. Coba kalau kita cermati, manakah kata asing yang sulit dipahami di sini? Nah, yang tidak lazim, ternyata adalah kata tiduran di atas lambung. Kata gharibnya tidur di atas lambung. Ya. Ini sulit dipahami. Kemudian dijelaskan dengan perkataan Ali bahwa maknanya tidur di atas lambung adalah di atas lambung yang kanan. Gitu. Nah, siapakah ulama yang menuliskan hal ini? Beliau adalah Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna Al-Basri, yang beliau wafat tahun 210 Hijriah. Ya. Yang kelima adalah Mukhtalif Al-Hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang lahirnya terjadi kontradiksi, akan tetapi dapat dikompromikan baik dengan cara ditakyid, ya, yang mutlak, pembatasan yang mutlak, tahsis al-am, pengkhususan yang umum, atau dengan yang lain. Nah, ilmu ini disebut juga ilmu talfiq al-hadis. Ya, jadi ilmu yang bahas hadis-hadis yang kontradiksi atau apa ya, menjadi khilafiyah gitu. Tujuan apa mempelajari ini atau apa tujuan dari ilmu mukhtalaf al-hadis ini? Yaitu untuk mengetahui hadis mana saja yang kontra antara satu dengan yang lainnya dan bagaimana pemecahannya atau langkah-langkah apa yang dilakukan para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang kontra tersebut. Nah, ulama yang pertama kali membahas ilmu ini adalah Asy-Syafi'i. Wafat 204 Hijriah dengan karyanya Ikhtilaf al-Hadis. Berikutnya ilmu yang keenam yaitu ilmu nasih wa mansuh. Ya, menasah. Nasah artinya pembatalan hukum syara' oleh syari'.
pembuat syariat dengan dalil syarak yang datang kemudian. Ya, jadi ada penghapusan hukum yang lama dengan hukum yang baru begitu. Ilmu nasih wa mansuh ini artinya ilmu yang membahas hadis-hadis yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromikan. Maka salah satunya yang datang belakangan sebagai nasih, ya, dan yang datang duluan sebagai mansuh. Ada penghapusan hukum yang dulu pernah ada. Karena apa? Memang tidak bisa dikompromikan karena kontradiksi antara keduanya. Tujuan ilmu nasih wa mansuh yaitu untuk mengetahui salah satu proses hukum yang dihasilkan dari hadis dalam bentuk nasih mansuh dan mengapa terjadi nasih mansuh. Jadi untuk mengetahui salah satu proses hukum yang dihasilkan dari hadis dalam bentuk nasih mansuh dan mengapa terjadi nasih mansuh. Pertama kali yang menuliskan hal ini adalah Ahmad bin Ishaq ad-Dinari. Beliau wafat pada tahun 318 Hijriah. Yang ketujuh adalah ilmu fan al-mubhamat. Adalah ilmu yang membicarakan tentang seseorang yang samar namanya dalam matan atau sanad. Tujuan ilmu fan al-mubhamat yaitu untuk mengetahui siapa sebenarnya nama-nama atau identitas orang-orang yang disebut dalam matan atau sanad hadis yang masih samar-samar atau tersembunyi. Jadi sedemikian detailnya ilmu agama kita dalam meneliti hadis. Di antara yang menyusun ilmu ini adalah Al-Khatib Al-Baghdadi yang kemudian diringkas dan dibersihkan oleh An-Nawawi dalam bukunya Al-Isyarat ila Bayani Asma Al-Mubhamat. Kita menuju ke nomor 8, ilmu Ashab Wurud Al-Hadis. Yaitu ilmu yang menjelaskan tentang sebab-sebab asbab wurud Al-Hadis. Ilmu yang menjelaskan tentang sebab-sebab datangnya hadis, latar belakang, dan waktu terjadinya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang munculnya suatu hadis, sehingga dapat mendukung dalam pengkajian makna hadis yang dikehendaki. Saya kira ini kita sudah memahami ya. Dengan mengetahui asbabul wurudnya, kita menjadi tahu latar belakang ini turunnya kena apa, dan menguatkan ketika mengambil sebagai dalil. Ulama yang pertama menyusun ini adalah Abu Hafsah Umar bin Muhammad bin Roja al-Uqrabi. Beliau wafat pada tahun 309 Hijriah. Yang kesembilan adalah ilmu tasif wa tahrif. Pengertiannya adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang diubah titiknya, ya, mushaf, atau diubah bentuknya, muharraf. Tujuannya apa? Mempelajari ilmu tasrif wa tahrif, yaitu mengetahui kata-kata atau nama-nama yang salah dalam sanad atau matan hadis dan bagaimana sesungguhnya yang benar. Sehingga tidak terjadi kesalahan terus-menerus dalam penukilan dan mengetahui derajat kualitas kecerdasan dan kedobitan seorang perawi. Jadi kesalahan teknis dalam penulisan ini dibahas dalam ilmu tasrif wa tahrif. Kitab yang membicarakan tentang ilmu ini adalah kitab Ad-Daraqutni. Beliau wafat tahun 385 Hijriah. Yang terakhir adalah ilmu mustalah al-hadis. Mustalahul hadis yaitu ilmu yang membicarakan pengertian istilah-istilah yang dipergunakan ahli hadis dan disepakati mereka sehingga menjadi populer di tengah-tengah mereka. Contoh istilahnya apa? Sanad, matan, makhraj, mutawatir, ahad, sahih,
dhaif, dan lain-lain. Demikian adik-adik beberapa hal, 10 cabang ilmu hadis yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita senantiasa belajar, mengkaji ilmu hadis, dan mencoba untuk bisa mengamalkan. Cukup sekian, mohon maaf jika banyak salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.